Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sekalian? Selamat datang kembali di channel Gubuk Sains. Oke, pada channel ini kita nanti akan berdiskusi dan belajar lebih lanjut soal-soal dan pembahasan SKB, seleksi kemampuan bidang, khususnya untuk formasi peneliti. Jadi bagi teman-teman yang mengambil formasi di LIPI, Batan, LAPAN, dan beberapa instansi peneliti lainnya, mudah-mudahan soal-soal ini bisa bermanfaat ya. Karena memang soal-soal ini disusun berdasarkan bidang formasi CPNS untuk seorang peneliti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua atas yang sudah mensubscribe dan like dan juga share agar tim kami lebih semangat dalam membangun dan membuat soal-soal. Untuk sumber atau referensinya sudah dicantumkan di deskripsi ya. Oke, tidak berlama-lama lagi kita mulai. Nomor 1. Setiap peneliti harus mengetahui peraturan yang telah dibuat oleh LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sesuai nomor 14 tahun 2018 tentang A. Kode etik peneliti, B. Aturan umum bagi peneliti, C. Petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti, D. Peraturan penelitian di Indonesia, atau E. Pedoman pembuatan karya ilmiah oleh peneliti. Maka jawabannya adalah C. Pembahasannya, pada peraturan LIPI nomor 14 tahun 2018 membahas tentang petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti di Indonesia. Oke, nomor 2. LIPI mengubah konsep penilaian kinerja jabatan fungsional peneliti tidak hanya berdasarkan pada angka kredit, tetapi dipersyaratkan juga adanya A. Uji kompetensi dan keterampilan umum seorang peneliti, B. Uji kepatutan sebagai seorang peneliti, C. Uji kompetensi terhadap hasil kerja minimal, D. Peningkatan kualitas dan kuantitas kerja, atau E. Pemenuhan syarat utama minimal peneliti. Maka jawabannya adalah C. Adanya perubahan yang mengatur beban kerja peneliti, maka LIPI mengubah konsep penilaian kinerja jabatan fungsional peneliti bukan hanya pada angka kredit, melainkan uji kompetensi terhadap hasil kerja minimal untuk menjaga kualitas dan profesionalisme seorang peneliti. Nomor 3, suatu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada instansi pemerintah merupakan definisi dari A. Jabatan fungsional, B. Jabatan fungsional peneliti, C. Pejabat fungsional peneliti, D. Pejabat yang berwenang, atau E. Pejabat pembina kepegawaian. Maka jawabannya adalah B. Jabatan fungsional peneliti adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada instansi pemerintah. Lanjut, nomor 4. Peneliti yang juga berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS memiliki sasaran kerja pegawai atau disingkat SKP, yang berarti A. Akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh peneliti dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. B. Akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh peneliti sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. C. Hasil karya pemikiran seorang atau sekelompok setelah melalui penelaahan ilmiah. D. Rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Atau E. Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Maka jawabannya adalah D. Seorang peneliti yang berstatus sebagai PNS memiliki sasaran kerja pegawai atau SKP, yaitu rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
Nomor 5, seorang peneliti wajib melaksanakan suatu uji kompetensi. Hal ini bertujuan untuk A. Meningkatkan keahlian seorang peneliti. B. Mempertajam penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian ilmu pengetahuan. C. Pemenuhan standar kompetensi pada setiap jenjang jabatan fungsional peneliti. D. Mencapai hasil kerja minimal. Atau E. Meningkatkan kode etik peneliti agar berjalan maksimal. Maka jawabannya adalah C. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan standar kompetensi pada setiap jenjang jabatan fungsional peneliti. Nomor 6. Berikut ini adalah jenjang dan pangkat seorang peneliti. A. Peneliti ahli pertama. Nomor 1. Penata tingkat 1. B. Peneliti ahli muda. Nomor 2. Pembina tingkat 1. C. Peneliti ahli madya. Nomor 3. Pembina utama. D. Peneliti ahli utama. 4. Penata muda. Jenjang dan pangkat yang sesuai berdasarkan peraturan jabatan fungsional seorang peneliti adalah A dengan 1 dan B dengan 2. B. A dengan 2 dan B dengan 3. C. B dengan 1 dan C dengan 2. D. B dengan 3 dan D dengan 4. Atau E. C dengan 4 dan D dengan 1. Maka jawabannya adalah C. Berikut ini adalah jenjang dan pangkat yang benar. A. Peneliti ahli pertama dengan pangkat sebagai penata muda. B. Peneliti ahli muda dengan pangkat sebagai penata dan penata tingkat 1. C. Peneliti ahli madya dengan pangkat sebagai pembina tingkat 1 dan pembina utama muda. Dan D. Peneliti ahli utama yang dengan pangkat sebagai pembina utama madya dan pembina utama. Oke, lanjut nomor 7. Berikut ini adalah simulasi dalam kenaikan pangkat sesuai angka kredit. Budi adalah seorang PNS di suatu instansi sebagai seorang peneliti yang berada di jenjang peneliti ahli pertama dengan pangkat penata muda tingkat 1 yang memiliki angka kredit 150. Jika dalam periode kepangkatan ia telah memperoleh nilai angka kredit sebesar 100, maka ia dapat melaksanakan uji kompetensi agar naik pangkat menjadi A. Penata, B. Pembina, C. Pembina tingkat 1, D. Pembina utama muda, atau E. Pembina utama madya. Maka jawabannya adalah A. Nah, dalam tabel, kita bisa melihat bahwa angka kredit penata muda tingkat 1, seorang peneliti ahli pertama, itu adalah 150. Nah, di sini Budi naik memperoleh 100, maka lebih dari 200. Sehingga bisa melakukan uji kompetensi dan bisa naik pangkat ke penata, yaitu pada jenjang jabatan peneliti ahli muda. Nomor 8. Pada unsur utama, kegiatan bagian pendidikan dan pelatihan, seorang peneliti harus mengikuti, melewati, dan memperoleh A. Penelitian dan publikasi ilmiah. B. Pengembangan dan atau pengkajian. C. Partisipasi di pertemuan ilmiah. D. Pelaksanaan kerjasama penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian. Atau E. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah atau gelar. Maka jawabannya adalah E. Unsur utama kegiatan peneliti bagian pendidikan dan pelatihan adalah 1. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah atau gelar. 2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan atau pelatihan dasar atau pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh STTPP. 3. Pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis atau profesi di bidang penelitian atau pengembangan dan atau pengkajian IPTEK dan memperoleh STTPP. STTPP ini adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Nomor 9. Berikut adalah beberapa unsur penunjang kegiatan seorang peneliti. 1. Diseminasi. 2. Organisasi profesi ilmiah. 3. Keanggotaan dalam tim pengkajian. 4. Penyusunan laporan teknis. 5. Perolehan hadiah dan dana. 6. Perolehan beasiswa pendidikan. Unsur penunjang kegiatan yang benar sesuai dengan petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti adalah A. 1, 2, dan 3.
B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 5, dan 6, atau E. 3, 4, dan 6. Maka jawabannya adalah B. Pembahasannya, berikut adalah unsur penunjang kegiatan seorang peneliti. 1. Diseminasi atau pertemuan ilmiah atau sosialisasi. 2. Keanggotaan dalam organisasi profesi atau organisasi profesi ilmiah. 3. Keanggotaan dalam tim penilai. 4. Peran serta sebagai tenaga ahli dan editor media. 5. Penyusunan laporan teknis. 6. Perolehan penghargaan atau tanda jasa. Dan 7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Lanjut, nomor 10. Peneliti harus menghasilkan karya ilmiah, suatu terbitan, baik cetak dan atau elektronik yang berisi tulisan hasil penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian pada bidang tertentu yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga penerbit atau institusi ilmiah dan memiliki ISSN atau International Standard Serial Number adalah A. KTI dalam bentuk buku, B. KTI dalam bentuk buku bunga rampai, C. KTI dalam bentuk naskah orasi, D. Jurnal ilmiah, atau E. Proceeding ilmiah. Maka jawabannya adalah D. Pembahasannya sudah jelas, karena jurnal ilmiah adalah terbitan berkala memiliki ISSN yang tercetak atau dalam media elektronik yang merupakan hasil penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian pada bidang tertentu. Nomor 11. Penjelasan berikut ini benar tentang kekayaan intelektual atau KI, kecuali A. Paten internasional diproses melalui Patent Cooperation Treaty atau PCT atau oleh kantor paten negara asing. B. Paten nasional atau hak cipta perangkat lunak atau desain industri diproses melalui Dirjen Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemhumham RI. C. Perlindungan varietas tanaman atau PVT internasional diproses melalui kantor PVT negara asing. D. PVT nasional di Indonesia diproses melalui Kementerian Perdagangan RI. Atau E. Rumpun galur hewan diproses melalui Kementerian Pertanian RI. Maka jawabannya adalah D. PVT atau Perlindungan Varietas Tanaman Nasional di Indonesia diproses melalui Kementerian Pertanian atau Kementan RI. Nomor 12. Seorang peneliti harus ikut andil dalam suatu pertemuan ilmiah atau organisasi ilmiah. Uraian kegiatan berikut ini adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti yang kegiatannya dipublikasikan dalam proceeding, kecuali A. Menjadi pemakalah kunci pada lingkup pertemuan ilmiah, B. Menjadi pemakalah oral pada lingkup pertemuan ilmiah, C. Menjadi pemakalah poster pada lingkup pertemuan ilmiah, D. Menjadi penyusun proposal dan melaksanakan kerjasama untuk mendapatkan dana pada lingkup kegiatan eksternal instansi, atau E. Menjadi peserta pada lingkup pertemuan tersebut. Maka jawabannya adalah D. Menjadi penyusun proposal dan melaksanakan kerjasama untuk mendapatkan dana pada lingkup kegiatan eksternal instansi merupakan pengembangan profesi dalam hal pelaksanaan kerjasama. Sementara opsi A, B, C, dan E adalah partisipasi peneliti di pertemuan ilmiah. Oke, nomor 13. Selain mengikuti pertemuan ilmiah dan kerjasama, seorang peneliti juga harus melakukan pembimbingan dan pembinaan. Penjelasan yang benar tentang kegiatan pembimbingan dan pembinaan adalah A. Membimbing peneliti jenjang di atasnya, B. Membimbing mahasiswa ongoing dari awal perkuliahan hingga wisuda, C. Membimbing peserta pada kegiatan di luar dari diklat fungsional atau teknis peneliti, D. Sebagai kontributor bersama di KTI yang diterbitkan atau pencantuman dalam KTI di bagian persantunan atau acknowledgement. Kemudian E. Dalam suatu KTI tidak dapat diklaim oleh beberapa peneliti sebagai pembimbing. Maka jawabannya adalah D. Berikut adalah tugas seorang peneliti dalam melaksanakan pembimbingan dan pembinaan. 1. Membimbing peneliti di bawahnya atau tugas akhir atau tesis atau disertasi mahasiswa.
2. Membimbing peserta pada kegiatan diklat fungsional atau teknis peneliti. Nomor 3. Sebagai kontributor bersama di KTI yang diterbitkan atau pencantuman dalam KTI di bagian persantunan. 4. Dalam satu KTI dapat diklaim oleh beberapa peneliti sebagai pembimbing. Nomor 14. Dalam penilaian angka kredit untuk kegiatan dengan pelaksanaan kolaborasi, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, kecuali A. 60% untuk kontributor utama dan 40% untuk kontributor anggota. B. Distribusi angka kredit dalam setiap kategori kontributor dibagi rata sejumlah anggota. C. Angka kredit dinilai sesuai dengan jumlah angka kredit setiap butir kegiatan oleh pelaksana tunggal. D. Angka kredit minimal adalah 5% dari total angka kredit di setiap butir kegiatan. Atau E. Kegiatan kolaborasi dengan keseluruhan sebagai kontributor utama atau anggota, angka kredit diberikan sebesar 100% dibagi jumlah anggota. Maka jawabannya adalah C. Opsi C adalah ketentuan untuk pelaksana tunggal, bukan kolaborasi. Oke, nomor 15. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat peneliti untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya, maka A. Peneliti lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan dari pimpinan. B. Digantikan oleh peneliti lain yang serumpun dengan bidang tugas tersebut. C. Dilaksanakan oleh staf peneliti sebelumnya. D. Dibantu oleh rekan dalam satu unit kerjanya yang memiliki disiplin ilmu berbeda. Atau E. Ditangani oleh pimpinan unit langsung agar tidak terbengkalai. Maka jawabannya adalah A. Jika tidak ada peneliti untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya, maka dapat digantikan oleh peneliti lain yang berada pada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya, sesuai dengan instruksi tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Oke, itu tadi 15 soal SKB untuk formasi peneliti. Mudah-mudahan soal-soal tersebut bermanfaat dan bisa teman-teman kembangkan lagi lebih luas, sehingga nanti teman-teman dapat mengerjakan soal-soal SKB dengan lebih baik. Jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa men-share video ini ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa di-subscribe dan di-like ya teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.